Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi. Kali ini, kita akan membahas kunci-kunci sukses dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena setiap langkah ini akan merubah cara Anda melihat hidup. 1. Menemukan tujuan hidup yang jelas. Pertama-tama, mari kita bicara tentang mengapa menemukan tujuan hidup itu penting. Siapa yang tidak ingin bangun setiap pagi dengan semangat dan tujuan? Stay tune untuk rahasia menemukan tujuan yang akan membakar semangat Anda setiap hari. 2. Mengatasi rintangan dan kegagalan. Nah, kita semua tahu hidup tidak selalu berjalan mulus. Tapi tunggu dulu, apakah Anda tahu bahwa kegagalan sebenarnya adalah batu loncatan menuju kesuksesan? Ayo bahas cara mengatasi rintangan dan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kegagalan merupakan bagian alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam hidup kita, pasti pernah mengalami kegagalan. Namun dalam menghadapinya, setiap orang memiliki respons yang berbeda-beda. Yang membedakan orang sukses dan yang tidak ialah kemampuan mereka untuk belajar dari kegagalan tersebut dan mengubah rintangan menjadi peluang. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan dan mengambil manfaat dari hal tersebut. Tetapkan tujuan ketika Anda sedang mengalami kegagalan. Anda bisa coba renungkan dan tanya kepada diri sendiri apa sebenarnya tujuan yang lebih besar yang ingin Anda capai. Jadikan kegagalan tersebut sebagai dorongan untuk mencapai impian yang lebih tinggi. Jangan takut mengambil risiko. Memang kegagalan seringkali terjadi karena kita berani mengambil risiko. Namun, jika tidak seperti itu, kita tidak akan pernah tahu potensi terbaik apa yang kita miliki. Coba untuk mengubah perspektif Anda terhadap risiko. Lihatlah risiko sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Bangun ketahanan mental saat menghadapi kegagalan. Tubuh kita dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Namun, ketahanan mental adalah kunci untuk mengubah kegagalan menjadi peluang. Jangan menyerah. Mengubah rintangan menjadi peluang memerlukan tekad dan komitmen yang tinggi. Jangan pernah menyerah. Bahkan ketika menghadapi kegagalan yang berat, ingat selalu bahwa banyak tokoh sukses dalam sejarah yang mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Lakukan perbaikan setelah menghadapi kegagalan. Ini saatnya Anda melakukan introspeksi dan melakukan perbaikan. Coba cari akar permasalahan dan temukan solusi dari permasalahan tersebut. Anda juga bisa mencoba meningkatkan keterampilan, pengetahuan atau strategi Anda. Kegagalan merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dalam kehidupan kita. Tugas kita ialah hadapi dengan ikhlas dan memiliki sikap mau belajar agar kita bisa merubah kegagalan tersebut menjadi kesuksesan. 3. Membangun kebiasaan positif. Siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki kebiasaan positif yang membuat hidup lebih baik? Tidak hanya itu, kebiasaan-kebiasaan ini dapat membawa kita menuju keberhasilan jangka panjang. Tetaplah di sini karena kita akan membongkar rahasia membangun kebiasaan positif yang dapat mengubah hidup. Dalam upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, penting bagi kita untuk memahami peran penting kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih produktif, tetapi juga membantu kita mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih mudah. Dalam video ini, saya akan membahas secara rinci bagaimana membangun kebiasaan positif untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kamu. Menentukan kebiasaan positif yang ingin dikembangkan. Langkah pertama dalam membangun kebiasaan positif adalah menentukan apa yang ingin kamu capai. Apakah kamu ingin menjadi lebih sehat, lebih produktif, atau lebih bahagia? Menetapkan tujuan yang jelas adalah kunci untuk menciptakan kebiasaan yang tepat. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu bisa menetapkan tujuan untuk berolahraga secara teratur. Jika kamu ingin menjadi lebih produktif, kamu bisa menetapkan tujuan untuk merencanakan waktu kamu dengan lebih baik. Menentukan tujuan ini akan membantu kamu untuk fokus pada kebiasaan yang ingin kamu kembangkan. Mulai dengan langkah kecil. Seringkali,
Orang gagal membangun kebiasaan positif karena mereka mencoba melakukan perubahan besar-besaran dalam hidup mereka sekaligus. Ini bisa menjadi terlalu overwhelming dan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga secara teratur, mulailah dengan berjalan-jalan setiap hari selama 15 menit. Setelah kamu merasa nyaman dengan itu, tingkatkan intensitasnya. Dengan cara ini, kamu akan secara bertahap membangun kebiasaan yang lebih kuat. Konsistensi adalah kunci. Salah satu faktor kunci dalam membangun kebiasaan positif adalah konsistensi. Kamu perlu melakukan tindakan yang sama secara berkala untuk memastikan kebiasaan tersebut melekat dalam hidup kamu. Buatlah jadwal yang konsisten untuk kegiatan yang ingin kamu kembangkan. Jangan mengharapkan hasil yang cepat. Banyak kebiasaan positif memerlukan waktu untuk benar-benar terbentuk. Kuncinya adalah tetap konsisten dan tidak menyerah saat menghadapi hambatan. Mengatasi hambatan dan rintangan dalam perjalanan membangun kebiasaan positif. Kamu mungkin akan menghadapi hambatan dan rintangan. Ini adalah bagian alami dari proses tersebut. Penting untuk memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu strategi yang efektif adalah mencari dukungan. Berbicaralah dengan teman atau keluarga kamu tentang tujuan dan minta mereka untuk mendukung kamu. Terkadang, berbagi perjalanan kamu dengan orang lain dapat memberi kamu motivasi tambahan. Evaluasi dan penyesuaian saat kamu terus membangun kebiasaan positif. Penting untuk secara berkala mengevaluasi kemajuanmu. Apakah kamu ingin mencapai tujuan? Apakah kebiasaan kamu berjalan sesuai rencana? Jika kamu merasa ada perubahan yang perlu dilakukan, jangan ragu untuk menyesuaikan rencana kamu. Fleksibilitas adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Membangun kebiasaan positif adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik, dengan menentukan tujuan. Memulai dengan langkah kecil, tetap konsisten, mengatasi hambatan, dan terus mengevaluasi kemajuan, kamu dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kamu. 4. Mengelola waktu dengan efektif. Waktu adalah aset berharga, dan kita harus tahu cara mengelolanya dengan bijaksana. Jangan lewatkan bagian ini karena kita akan membahas tips dan trik untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang sama. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda tips dan trik manajemen waktu terbaik yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas, mengikuti segala sesuatunya, dan akhirnya menemukan waktu untuk bersantai bersama keluarga, teman, atau melakukan apapun yang Anda suka. Lakukan hanya hal-hal penting. Selalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada yang dapat Anda lakukan. Terima saja. Dalam hal ini, otak manusia memilih tugas yang lebih mudah. Bekerja lebih sedikit pada waktu yang tepat. Jika Anda mengamati tubuh Anda selama beberapa waktu, setiap orang akan dapat menentukan bioritmenya masing-masing, termasuk jam-jam sibuknya aktivitas. Pada saat inilah Anda dapat bekerja dengan efisiensi maksimal. Dengan demikian, banyak hal yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Memfilter informasi agar tidak membebani otak dengan informasi yang tidak perlu dan tidak membuang waktu Anda untuk itu. Anda perlu belajar cara menyaring informasi yang diperlukan dari banyak sekali informasi yang terdapat di internet. Anda harus bisa mempelajari file dan halaman dengan lancar, tidak membaca semuanya, berhenti hanya pada apa yang diperlukan, dan mengembangkan keterampilan membaca cepat. Tolak surat dan jejaring sosial. Coba saja cari tahu berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk itu. Selama bekerja, matikan notifikasi Messenger. Konsentrasi pada satu tugas. Ada begitu banyak penelitian yang menyatakan bahwa multitasking menurunkan produktivitas Anda. Oleh karena itu, selesaikan satu masalah penting bagi Anda. Perencanaan. Brian Tracy sangat menyarankan untuk meluangkan waktu 20 menit di awal hari untuk merencanakan tindakan Anda, dan dia sangat menganjurkan untuk memikirkan sebelum tidur apa yang akan Anda lakukan besok. Kata "tidak" menghemat waktu, penting untuk belajar menolak tugas dan orang-orang yang bukan termasuk elit.
Santai sangat penting untuk tidur dan bangun pagi serta berolahraga. Ini memberi energi yang diperlukan untuk bekerja. Gunakan alat yang tepat, jernihkan pikiranmu. Hal pertama yang direkomendasikan David Allen dalam Getting Things Done adalah melepaskan beban pikiran Anda. Anda harus memiliki alat yang menyimpan tugas Anda dan mengingatkan Anda tentang tenggang waktu dan prioritas. Ini bisa berupa buku catatan atau daftar tugas elektronik. Saya harap ini akan membantu 5. Menciptakan jaringan dan hubungan yang positif. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah menciptakan jaringan dan hubungan yang positif. Bisakah Anda tebak bagaimana ini dapat memengaruhi kesuksesan kita? Saksikan sampai akhir karena kita akan membahas mengapa memiliki hubungan yang positif dapat membuka pintu untuk peluang yang tak terduga. Bukan rahasia lagi bahwa membangun dan membina hubungan adalah keterampilan penting untuk kepemimpinan yang efektif. Jadi bagaimana Anda membangun hubungan yang bermakna? Hubungan kita dengan orang lainlah yang dapat mendukung kita ketika mengambil keputusan besar, membuka pintu terhadap peluang baru, dan membimbing kita mencapai tujuan karir. Namun mencari hubungan profesional yang konstruktif seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saran terbesar saya untuk para pemimpin masa depan adalah menginvestasikan waktu untuk menjalin hubungan yang bermakna. Hal ini tidak hanya akan membantu Anda memanfaatkan keterampilan empati dan kasih sayang, namun juga akan membantu Anda maju dalam perjalanan profesional Anda dan menjadi pemimpin masa depan yang strategis dan efektif. Itu dia teman-teman, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya di channel ini. Ayo mulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.